Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadaya yang dimuliakan Gusti Allah ya Karim. Selamat bergabung, selamat bertemu kembali di ruang tadarus virtual kitab Ana Muslim Sunniyun wa Syafi'iyun, buah karya ulama besar yang berasal dari Cianjur, yaitu almarhum Kyai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Almarhum selain menjadi ulama, ia juga dikenal sebagai sastrawan Arab, sastrawan dalam bahasa Arab, dan juga pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga tidak heran kalau pemerintah Kota Bogor dan pemerintah Kabupaten Cianjur mengabadikan namanya pada jalan-jalan protokol di Kota Bogor dan di Kota Cianjur ini. Para wargi sadaya, kitab ini nanti akan disyarah oleh Kyai Haji Muhammad Deni Ramdon. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al-Khodijiyah di Kadu Dampit, Cilakusana, di Cianjur. Nah, dalam pensyarahan ini, para wargi sadaya diberi kesempatan untuk dialog dengan pensyarah, diberi kesempatan untuk bertanya tentang kitab yang sedang disyarah ini. Kemudian juga nanti jika suatu saat para wargi sadaya tidak sempat mengikuti Zooming ini, bisa diikuti atau dibuka di dalam YouTube Perguruan Islam Al-I'anah Cianjur. Itu saja barangkali dari saya, sekedar pengantar. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat menimba ilmu, selamat mendulang pahala. Mari kita ikuti pembahasannya. Jadi wahid di sini bukan wahid hitungan atau bilangan, tapi wahid di sini adalah kalau diartikan dengan bahasa umum adalah esa. Jadi tidak ada sebelum wahid dan tidak ada setelah wahid. La syarikalah, tidak ada sekutu. Beda, ini telunjuk kita ini satu ya, maaf ini satu. Tapi satu telunjuk ini terdiri dari berapa bagian? Di sini ada kulit, di satu telunjuk ini ada tulang, ada daging, ada otot, ada darah, dan satu bila gini, tapi kalau dipotong saja bukan sudah satu. Ini kalau satunya makhluk. Kalau wahidnya Allah jauh berbeda, bukan seperti itu, bukan terdiri dari beberapa bagian. Makanya la syarikalah, wahidnya pun sebutannya pun tidak ada serikat, tidak ada misil. Ini pengertian la ilaha illallah, fardun la mathilalah, tunggal, tidak ada misil baginya. Somadun la dziddalah. Somadun di sini, as-somad itu ada beberapa ulama yang mengartikan. Pertama, Sayyidina Qatadah, termasuk sahabat. Kata Sayyidina Qatadah, as-somad itu artinya al-baqi ba'da fana'i khalqi turfa'ul hawaij ilaih walladzi la ya'kulu wa la yashrabu. Somad itu artinya adalah dat yang kekal setelah hancur semua makhluknya. Bumi, langit, gunung-gunung semua hancur, somad tetap dat Allah itu adalah abadi dan kekal. Turfa'ul hawaij ilaih, dan juga termasuk
pengertian daripada as-somad itu sendiri adalah turfa'ul hawaij ilaihi. Segala keperluan kita dilaporkan kepadanya. Segala hajat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita laporkan, kita mohonkan, tidak kepada selain daripada Allah. Itu ada arti daripada as-somad. Jadi ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah itu zat yang menjadi penyandaran segala sesuatu keperluan, dan kepadanya kita laporkan segala keperluan, segala hajat. Itu as-somad di antara arti menurut Sayyidina Qatadah. Walladzi la ya'kulu wasyabu, dan juga arti pada somad itu sendiri adalah zat yang tidak makan dan tidak minum. Itu artinya somad. Satu. Kedua, menurut Sayyidina Ubay bin Ka'ab, as-somad itu adalah alladzi la yamutu wa la yurisu wa lahu mirasus samawati wal ard. Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, somad itu adalah zat yang tidak mati, zat yang mempunyai warisan atau yang mewariskan gitu ya, yang mewariskan langit dan seluruh isinya dan bumi seluruh isinya untuk keperluan makhluknya. Itu somad menurut Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Juga adalah menurut Ibnu Kaisan. Menurut Ibnu Kaisan itu adalah alladzi la yusafu bisifatil ahad. As-somad itu adalah zat yang sama sekali tidak bisa disifati dengan sifat siapapun makhluknya, enggak. Walaupun ada mungkin kesamaan sifat, tapi hanya sama dalam sebutan. Misal gini, Allah kuasa, Raja juga kuasa. Itu cuma sebutan saja. Allah hidup, kita juga hidup. Itu cuma sebutan saja. Pada hakikatnya itu sungguh sangat tidak sama sedikit pun. Itu menurut somad menurut Ibnu Kaisan. Terakhir menurut Muqatil bin Hibban, alladzi la aibalah. Somad itu zat yang sama sekali tidak ada cacat, tidak ada kurangnya. Nah, makanya di sini somadun la dziddalah. Jadi Allah Maha Somad yang sama sekali tidak ada sekutu, tidak ada misil, dan tidak serikat baginya. Munfaridun la niddalah, menyendiri, la niddalah, sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sama dengan sendirinya makhluk. Wa a'taqidu annahu wahid qadimun la awwalalah. Dari arti la ilaha illallah pun itu kata mu'alif annahu wahidun qadimun, maha tunggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qadim. Artinya la awwalalah, tidak ada permulaannya. Seperti tadi kemukakan di depan bahwa wahid di makhluk itu karena bilangan, jadi pasti ada sebelum wahid. Karena wahidnya Allah ini ada bukan bilangan, bukan hitungan, makanya la awalalah qadim ini. Dan Allah tidak ada permulaannya. Azaliyun la bidayatalah, dari zaman azalinya. Azali itu zaman yang tidak bisa terjangkau oleh otak kita, oleh logika kita. Tidak bisa dibatasi dengan miliaran atau triliunan waktu sebelumnya, enggak. Pokoknya la bidayatalah. Ajali itu adalah satu zaman yang tidak ada permulaannya. Sebelum ada langit, bumi, arah dan seluruhnya, itu zaman ajali. Mustamirul wujud la akhiralah. Kemudian dan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap ada, la akhiralah, tidak mengalami akhir, tidak ada ujungnya, karena bako. Wujud, kidam, bako. Kidam tidak ada permulaan, bako keberadaannya tidak akan diakhiri dengan tidak ada.
abadiun la nihayatalah, abadi tidak ada ujungnya. Qayyumun lan qita'alah. Ini kadang ada yang mengartikan qayyum itu adalah berdiri sendiri. Ini yang tepat, qayyum itu adalah di sini lan qita'alah, tidak ada putusnya, dan juga qayyum itu adalah zat yang sama sekali tidak memerlukan dan tidak membutuhkan yang lain. Semua makhluk apapun, terkecil apapun makhluk, tentu membutuhkan yang lain. Tapi keberadaan Allah, wujudnya Allah qayyum, sama sekali tidak membutuhkan yang lain. Lan qita'alah, dan juga tidak ada putusnya, tidak ujungnya. Daimun lan siromalah, dawam selamanya dan tidak mengalami kehancuran. Lam yajal wala yajal, mausupan binu'util jalal, tidak ada perubahan, tetap seperti itu. Kalau makhluk sehebat apapun, katanya yang kuat adalah baja. Tapi nama-nama makhluk itu pasti akhirnya ada ujungnya. Kalau Allah tetap seperti itu. La yubdu alaibil inqidha wal infisal bitasawwumil abad wan qiradil ajal. Allah tidak bisa dihukumi, tidak bisa divonis dengan selesai atau ada ujungnya permasalahannya dalam segala sifatnya. Contoh, kalau pekerjaan kita ada awal, ada tengah, dan ada ujung. Kalau pekerjaan Allah enggak seperti itu. Kalau fi'lullah itu, pekerjaan Allah itu ada awal, tengah, dan ujung, ada selesainya, seperti halnya manusia, makhluk, itu berarti sama. Itu Allah tidak sama sekali. La yubdu alibil inqidha wal infisal bitasawwumil abad wan qiradil ajal. Walaupun waktu telah hancur, zaman telah habis, tetap Allah seperti itu. Bal huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Tetapi Allah adalah zat yang maha awal, artinya tidak ada permulaan. Zat yang maha akhir, artinya tidak ada ujungnya. Wal zahir, zat yang maha jelas. Wal batin, dan zat yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha tahu atas segala sesuatu. Barangkali ada hal yang ditanyakan, apa dari jamaah umum atau yang dari sini? Mungkin apa dari kata zahir atau dari batin, bahwa Allah adalah zahir dan Allah itu adalah batin. Ini sepertinya kata zahir dan batin itu seperti berlawanan. Kok Allah itu zahir tapi Allah itu batin? Tapi barangkali saya yakin bahwa hadirin para mustami'in dimanapun berada, mungkin itu sudah lebih tahu tentang apa maksud daripada zahirnya Allah dan apa maksud dari batinnya Allah. Itu termasuk Asmaul Husna, al-zahir wal batin. Jadi adanya Allah itu langgeng. Iya, langgeng. Iya, kasih. Sebagai tambahan dari kata zahir itu, kok kenapa Allah itu zahir tapi di sini juga Allah itu batin? Sepertinya berlawanan. Kok ini zahir atau batin? Kedua-duanya Allah itu zahir dan batin. Nah, menurut para ulama, artinya Allah zahir itu, bahkan al-zahir itu bagian daripada Asmaul Husna, bahwa kedohirannya Allah, semua makhluk yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu semua ada menjadi dalil kepada adanya Allah.
Jadi nggak ada yang paling zahir kecuali Allah. Karena apa yang kita lihat, yang dengar itu semua adalah tandanya adanya Allah. Kemarin di awal pada bab awal kata almarhum Abdullah ya Mama, laulam ajid bid dunya siwa darratin wahidatin faqat lakana dzalika kafiyan jiddan li anarifal khaliq. Seandainya di dunia ini bahkan dunianya tidak ada, tapi hanya ada darah saja, ada benda yang terkecil, darah, molekul atau johar atau atom, itu sudah cukup menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zahirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga adalah batin. Apa kalau itu apa? Tadi zahir, sekarang batin. Batin ini kata para ulama maksudnya dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu dat yang tidak bisa di dunia ini khususnya, yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Padahal Allah itu dat yang maha zahir, tapi kezahiran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dijangkau dengan mata, tidak bisa dijangkau dengan raba, tidak bisa dijangkau dengan panca indera yang ada pada kita. Bukan berarti Allah itu batin tidak ada, naudzubillah. Tapi dan Allah untuk di dunia ini tidak bisa diidrok, tidak bisa ditemukan dengan panca indera yang kita miliki. Itu adalah batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya silakan. Di sini bisa dihidupkan dengan goib. Bisa. Dan Allah itu adalah dikatakan goib karena goib itu sama dengan sesuatu yang tidak bisa kita idrok dengan panca indera kita. Makanya dalam definisi ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka taroh fa illam takun taroh fa innahu yaroh. Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka taroh. Apabila kita menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan kita melihat. Ka'annahu taroh, seperti engkau itu melihat kepada Allah. Fa illam takun taroh, jelas tidak akan bisa melihat. Fa innahu yaroh, yakinkan bahwa Allah yang pasti melihat kita. Itu adalah ihsan. Makanya kalau seseorang sudah bisa menerapkan ihsan dalam setiap langkah, itu pasti langkah-langkahnya akan tetap murni. Artinya murni itu tidak akan sengaja berbuat maksiat kecuali lupa barangkali itu, karena akan selalu dilihat oleh Allah SWT perasaannya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dat yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Alimnya Allah, ilmunya Allah tidak diawali dengan tidak tahu. Kalau ilmunya makhluk itu pasti awalnya tidak tahu. Belajar semakin tekun belajarnya, lama belajarnya, semakin tinggi yang dipelajari, semakin tinggi keilmuannya. Allah enggak. Dan sifatnya ilmunya Allah itu inkisar. Semua yang maujudat, yang ada, itu pasti Allah tahu. Kemudian lain harus melecet, tapi itu langsung tebing di jalan teh. Kalau Allah itu adanya di mana? Apa? Allah itu adanya di mana? Terima kasih. Iya. Farhan Sobandi. Ya, terima kasih pada Sa'il, Bapak Farhan yang saya hormati. Itu pertanyaan Allah itu ada di mana, itu pertanyaannya ditujukan kepada makhluk. Ya. Kalau pertanyaan di mana, itu jawabnya pasti di tempat. Sedangkan Allah itu tidak membutuhkan tempat. Itu maaf ya. Jadi pertanyaannya kalau begitu Allah itu di mana? Begitu.
Kalau pertanyaan Allah di mana itu, pertanyaan itu kalau di mana itu jawabnya pasti tempat. Di atas, di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Nah, sedangkan yang disebut itu semua tempat adalah makhluk. Sedangkan Allah tidak mengadukan makhluk sama sekali. Demikianlah. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Dilanjut, Paslun fit tanzih. Sekarang akan menjelaskan tentang kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Arti maha suci itu bukan saja pengertian suci yang lawannya tidak suci atau artinya bersih, kotor, bukan. Tanzih di sini adalah dan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah wa a'taqidu annahu laisa bijismin musawwarin. Kita yakinkan bahwa zat Allah itu bukan merupakan satu bentuk yang bisa digambarkan seperti apa, berbentuk apa. Enggak. Bukan jisim, bukan satu bentuk. Yang tentu itu bentuk itu kalau bentuk kita sebagai manusia ada kepala, tangan, sebagainya. Kalau bentuk yang lain ada ini. Allah bukan seperti itu. Itu subhanahu wa ta'ala. Itu artinya adalah seperti itu. Wala jauharin mahdudin muqaddarin. Ini kebetulan menyambung, ini tersambung juga dengan pertanyaan tadi. Allah bukan merupakan jauhar, sesuatu bagian yang terkecil, mahdudin yang dibatasi dengan ruang dan gerak. Itu kalau makhluk itu pasti ada itu. Dibatasi dengan ruang, ya, di mana tempatnya, kanan, kiri, atas, bawah, atau di mana depan, di belakang, itu pasti. Tidak ada makhluk yang tidak membutuhkan tempat sekalipun. Sekalipun tidak kelihatan seperti angin atau udara, itu pasti membutuhkan tempat. Setiap tempat yang kosong di dalamnya pasti ada udara. Setiap di tempat yang padat di dalamnya nggak mungkin ada sesuatu. Wa annahu la yumasil ajsam la fit takdir wa la fi qabilil insan. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menyerupai jisim. Tidak menyerupai satu bentuk apapun baik ukurannya dan sama sekali tidak menerima untuk dibagi. Wahidnya Allah SWT seperti tadi di muka disampaikan, wahidnya Allah tidak bisa dibagi. Kalau wahidnya kita, telunjuk saja tadi dicontohkan, ini telunjuk satu, dipotong saja sudah, bukan sudah satu, sepotong. Lengkap ini satu, tapi terdiri dari beberapa bagian, ada darah, ada kulit, ada tulang dan sebagainya. Itu baru satu. Nah, Allah sama sekali tidak seperti itu. Allah tidak menerima untuk dibagi. Wa annahu laisa bijauharin wala tahluhu jawahir. Allah bukan merupakan seperti johar, dan johar apapun tidak ada di Allah Subhanahu wa taala. Wala bi'aradin wala tahluhul a'rad. Allah bukan sifat, tapi Allah zat. Kalau sifat itu pasti membutuhi tempat atau enggak. Allah bukan sifat, tapi Allah ada. Bala yumasil maujudan wala yumasilu maujudun. Allah tidak menyerupai kepada yang ada, dan yang ada atau makhluk juga pasti mustahil serupa dengan zat Allah Subhanahu wa taala dalam segala-galanya. Tadi sudah diterangkan di muka, barangkali hanya sama sebutan. Itu dalam hakikatnya pasti tidak sama. Laisa kamislihi syai'un wala huwa mislu syai'in. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah, dan Allah tidak serupa dengan sesuatu. Wa annahu la yahudduhul miqdar wala tahwihil aqtar. Allah tidak dibatasi dengan ukuran, dan Allah tidak ada di aktor, di daerah mana Allah adanya, enggak. Makanya insya Allah pertanyaan tadi terjawab dengan ini. Wala tuhitu bil jihad
Allah tidak dibatasi dengan jihad, dengan ukuran, dengan jihad, dengan tempat, tidak. Wala taqim araduna wala samawat, dan juga tidak bisa dikatakan bahwa Allah itu ada di langit, Allah ada di bumi, gak bisa. Adapun berdoa ke atas itu hanya menurut dan mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa tangan diangkat ke atas bukan berarti Allah itu ada di atas. Sebagai lambang Allah itu maha atas, maha tinggi, bukan berarti Allah ada di atas. Enggak. Wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'ala wajhil ladzi qala. Allah itu adalah di aras, tapi pengertiannya sebagaimana yang difirmankan Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy tawa. Ini di sini Mama Mu'alif tidak menerangkan di sini. Cukup di sini dengan wa annahu mustawin 'alal 'arsy 'alal wajhil ladzi qalahu, begitu. Wa bi makna ladzi aradahu istiwa'an munajjahan anil mumasah wasdirah. Di sini ya Allah sangat hati-hati ini Mama. Allah mustawin di aras, tapi pengertian mustawinnya sebagaimana yang difirmankan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sama sekali Mama tidak menerangkan pengertian mustawin. Ini untuk sebagai catatan dari saya sebagai mendengar dari guru-guru. Kalau mengartikan istiwa sendiri artinya adalah kalau Sunda anigleng duduk, kalau Al-Asyaf duduk di aras. Tapi Mama Abdullah ini sama sekali tidak menerangkan itu. Dan seandainya diartikan seperti itu, logika kita, iman kita tidak menerima. Kalau Allah diartikan bahwa ada di aras, berduduk di aras, bagaimana sebelum aras ada? Karena aras itu diciptakan oleh Allah. Makanya Mama di sini mengartikan alal makna ladzi ala wajhil ladzi qalahu. Udah saja Allah itu mustawin alas. Itu saja sebagaimana firman-Nya. Dan seandainya diberi makna alladzi aradahu istiwaan munajjat mumasah wasikron. Seandainya diartikan itu istiwa seperti itu, tapi pasti istiwanya Allah tidak berarti menyentuh pada satu tempat, tidak nempel pada satu tempat, dan tidak hulul dan intikal. Kalau satu yang nempel pasti ada kadang-kadang berpindah-pindah. Allah enggak seperti itu. La yahmiluhul arsu bal arsu hamatu mahmuluna bi lutfi qudratihi. Allah tidak dimuat dalam aras, Allah tidak beratak dalam aras sendiri, justru aras yang dimuat dan yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ini benar-benar mu'alif almarhum Abdullah sungguh sangat hati-hati. Jadi memberi pengertian kepada kita bahwa kita jangan sembarang mengartikan, udah saja ikuti sebagaimana firman Allah. Begitu. Jadi di sini sepertinya mengikuti kal salaf. Kal salaf begitu. Ya, barangkali silakan. Bagaimana? Benar. Jadi Kanjeng Rasul dalam rangka mi'raj itu menemui Allah itu kan di atas. Iya. Terima kasih Pak, bagus tuh pertanyaan. Ya. Hoba kausaini au adna. Seakan-akan Nabi itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat ya. Mendekat pada Allah Subhanahu wa taala di sana. Makanya Bapak, sewaktu Rasulullah melihat dan Allah langsung, itu terdapat dua pendapat juga, dua kaul. Kalau Sayyidina Abbas, ya bahwa Rasul melihat dan Allah dengan mata kepala sendiri. Tapi Siti Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri Rasul yang terdekat, itu sama sekali Siti Aisyah. Barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah, itu adalah pendapat yang sangat-sangat jauh dari kenyataannya. Karena tidak ada nas langsung, baik hadis Rasul sendiri ya atau Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia bisa melihat dan Allah di dunia. Makanya Siti Aisyah bersih keras, enggak, Nabi Muhammad itu tidak melihat langsung.
Kecuali nanti yang di akhirat. Nah, kalau di akhirat nanti itu sudah dinaskan oleh Allah. Wujuhu yauma idin nadhirah li rabbiha nadhirah. Kalau nanti di akhirat di surga itu wajah ini adalah nadhirah, sangat berseri-seri. Dibentuk oleh Allah wajah yang bukan di dunia. Kalau wajah di dunia ini gak kuat melihat Allah. Melihat malak Jibril juga Nabi sampai pingsan. Gak jadi melihat kan gitu karena keburu pingsan. Suatu Nabi Musa meminta kepada Allah, "Ya Allah, perlihatkanlah datmu kepadaku." Kata Allah, "Lihat saja pada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa yarani." Wahai Musa, kalau kamu ingin melihatku, lihat saja gunung. Kalau kamu kuat melihat gunung, pasti akan melihatku. Tapi ternyata begitu Nabi Musa memandang gunung, pingsan. Jadi nggak jadi melihat Allah. Begitulah. Jadi kalau di dunia ini Siti Aisyah menyatakan Nabi Muhammad pun nggak pernah, tapi Sayyidina Abbas itu pernah. Ya, tapi nggak apa-apa kemana kita ini karena bukan dat yang karena kaidah ini setiap barang yang mewujud pasti bisa dilihat, begitu kaidahnya. Setiap yang ada pasti bisa dilihat gitu. Makanya kan Allah itu ada pasti sudah lihat, itu kata Sayyidina Abbas. Tapi Siti Aisyah enggak. Kalau di akhirat nanti itu pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Setiap ahli surga itu melihat.